Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas masalah jaringan saraf tiruan, ya, mata kuliah jaringan saraf tiruan, di mana ini mata kuliah yang banyak diminati oleh mahasiswa dan mahasiswi karena untuk riset dalam satu buah penelitian dalam jaringan saraf tiruan ternyata sangat banyak objek yang akan bisa digunakan, terutama pada saat penelitian skripsinya. Baik, yang pertama, perkenalkan, nama saya Dr. Julham Sitorus, ya, di mana di pertemuan kali ini saya akan memaparkan sebenarnya jaringan saraf tiruan itu apa, kaitannya bagaimana. Baik, di sini saya tuliskan deskripsi mata kuliah jaringan saraf tiruan. Ya. Kenapa saya tuliskan deskripsinya? Yang pertama biar Anda tahu bahwasanya mata kuliah jaringan saraf tiruan itu adalah membahas tentang pemrosesan data, di mana data yang meniru cara kerja sistem saraf biologi. Jadi ada kaitannya dengan saraf satu buah biologi. Diawali dengan perseptron yang menggambarkan proses input ke output secara langsung. Kemudian proses pembelajaran dilakukan untuk mendapatkan bobot optimal dari input ke output secara tahap demi tahap. Ada juga multiplier perceptron, itu adalah merupakan perseptron yang terdiri dari beberapa lapis sehingga mampu menggambarkan sistem saraf biologi secara utuh. Nah, ini adalah deskripsi dari keseluruhan mata kuliah jaringan saraf tiruan. Ini deskripsinya. Kemudian capaian pembelajaran atau CPM. Kira-kira capaian pembelajarannya ini kemana akan dihasilkan? Apa saja yang akan didapatkan untuk mahasiswa yang telah mempelajari hal-hal tersebut? Yang pertama, mampu menjelaskan sejarah. Bagaimana menjelaskan suatu sejarah, bagaimana menjelaskan suatu model, serta prinsip dasar pelatihan dari jaringan saraf tiruan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mampu mengaplikasikan jaringan saraf tiruan, di mana di sini tentang masalah HEP, ya, untuk menyelesaikan masalah pengenalan pola. Ada pengenalan pola, kita bagaimana mengenal satu buah pola. Salah satunya seperti apa? Daun. Ya. Polanya bagaimana? Kemudian nanti ada namanya neuron-neuron, itu akan kita pelajari. Kemudian mampu memakai jaringan saraf tiruan, perseptron, untuk menyelesaikan masalah-masalah pengenalan pola sederhana. Kemudian yang keempat, mampu memakai jaringan saraf tiruan Adeline dan Madeline untuk menyelesaikan masalah pengenalan pola sederhana juga. Yang kelima adalah memakai jaringan saraf tiruan, di mana di situ kita gunakan namanya heterossociative atau disebut dengan memory HM, ya, dan autossociative atau memori AM untuk menyelesaikan masalah-masalah pengenalan pola sederhana. Yang keenam adalah mampu memakai jaringan saraf tiruan secara hybrid untuk menyelesaikan masalah pola juga. Yang ketujuh, mampu memakai jaringan saraf tiruan itu adalah bidirectional associative memory atau BAM untuk menyelesaikan pola. Yang kedelapan adalah mampu memakai jaringan saraf tiruan backpropagation. Dan yang kesembilan adalah mampu membuat dan mempresentasikan makalah tentang aplikasi jaringan saraf tiruan. Jadi banyak kaitan-kaitan yang digunakan di dalam hal ini. Pertanyaannya, kira-kira dari 9 capaian pembelajaran ini, ada nggak aplikasi atau software pendukung untuk menyelesaikan masalah ini? Kita gunakan nanti ada namanya MATLAB. MATLAB itulah yang nanti akan kita gunakan satu buah alat bantu, ya, untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan terhadap jaringan saraf tiruan. Baik, untuk seluruhnya bahwasanya kita lanjutkan. Tujuan materi ini adalah memberikan pengenalan dasar arsitektur jaringan saraf tiruan atas pembelajaran. Penekanan ditempatkan pada analisis sistem matematis dari jaringan ini, di mana metode pelatihan
pada aplikasi praktisnya dan rekayasa dalam bidang-bidang seperti pengenalan pola, pemrosesan sinyal, dan sistem kontrol. Ini tujuan pembelajarannya ya daripada ini. Tadi capaian ini tujuannya adalah mengetahui definisi jaringan tiruan, atribut neuron, ya, menguraikan sejarah perkembangan jaringan tiruan nanti ke depannya bagaimana, penggunaan jaringan tiruan tersebut, kelebihannya dan jenis-jenis aplikasinya. Ini tujuan dari pembelajarannya. Baik, untuk seluruh mahasiswa-mahasiswa saya, bahwasanya yang pertama Anda harus tahu kenapa harus kita mengenal jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan ini adalah turunan dari ilmu mata kuliah namanya AI atau nama disebut dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ya. Jadi di AI itu banyak rumpun ilmu di dalamnya, itu ada namanya sistem pakar, ya, keputusan, jaringan saraf tiruan dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa dibahas di sana. Tapi ini spesifiknya kita membahas tentang jaringan saraf tiruan atau JST. Kebetulan beberapa tugas dapat dengan mudah dikerjakan oleh manusia, tetapi sulit dilakukan oleh mesin. Itu dia. Van Neumann dengan paradigmanya konvensional melalui pendekatan algoritmatik. Misalnya ada pattern recognition, content addressable result, kemudian approximate, ya, common sense. Jadi ini bagian-bagian yang sulit sebetulnya ya dilakukan oleh mesin. Kemudian tugas-tugas ini kadang sulit didefinisikan hanya berdasarkan pengalaman secara logika, sulit untuk diaplikasikan. Kita butuh penyelesaian secara sistematik. Kenapa butuh penyelesaian sistematik? Karena agar permasalahan-permasalahan seperti ini tidak menjadi gambling pada diri kita sendiri pada saat mau menyelesaikannya. Ini ada perbedaannya, kita lihat di sini. Mengapa jaringan saraf tiruan itu Van Neumann machine, kemudian human brain, ya. Oke, masing-masing memiliki perbedaan di mana Van Neumann machine satu atau lebih prosesor dengan kecepatan tinggi (NS) dengan kekuatan komputasi yang sangat baik. Sedangkan human brain adalah rate-nya sama dengan 10 pangkat 12, prosesor kecepatan rendah dengan kemampuan komputasi terbatas. Jadi ada kita bisa melihat sini beberapa perbandingan antara Van Neumann machine dan human brain. Ya. Kalau yang terakhir Van Neumann itu adalah sulit untuk diadaptasi, sedangkan human brain adalah adaptasi melalui pengubahan konektivitasnya. Oke, supaya lebih lengkap dan lebih paham untuk Anda semua, kita masuk ke tahap pertama. Otak manusia. Kita berbicara terhadap otak manusia dulu, ya. Karena ini kan turunan daripada artificial intelligence, kecerdasan buatan. Otak manusia itu yang pertama ada dua yang saya buat di sini adalah struktur yang kompleks dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Ini otak yang kita miliki ini luar biasa kemampuannya, penciptaannya pun luar biasa. Bahkan yang menciptakannya juga sangat agung sekali. Jadi kita sudah bisa melihat otak manusia itu sangat cerdas. Sebenarnya otak manusia itu bersih. Jadi bagaimana kompleksnya saraf-saraf yang terdapat dalam otak itu bisa menganulir segala kegiatan yang akan kita lakukan. Bisa menciptakan satu buah, contohnya laptop dan lain sebagainya. Kedua, terdiri dari neuron-neuron dan penghubung yang disebut sinapsis. Jadi ada neuron yang terhubung antara satu dengan yang lain, itu disebut dengan sinapsis, saraf. Ya. Makanya dibilang saraf. Jadi jaringan saraf biologi seperti itulah otak manusia. Diambil dari otak manusia. Kita punya saraf dalam tubuh kita ini. Kalau tidak ada saraf dalam tubuh kita ini sampai ke otak, bagaimanakah bisa berfungsi anggota organ-organ tubuh yang lain? Neuron bekerja berdasarkan impuls atau sinyal yang diberikan pada neuron, kemudian diteruskan ke neuron yang lain. Jadi sama seperti ini, tangan saya ini bisa beroperasi seperti ini. Ini kan ada perintah,
kemudian ada sinyal yang diberikan oleh saraf neuron tersebut dari otak. Otak adalah dari hati. Maka ini bisa bekerja. Sedang jumlah neuron itu luar biasa banyak. 10 pangkat 12 atau sinapsisnya adalah 6 kali 10 pangkat 18. Jadi luar biasa banyaknya. Jadi sedangkan ciptaan Tuhan saja, diri kita sendiri ini luar biasa bagaimana kita bisa mengimplementasikan segala suatu hal itu dengan saraf diri kita pribadi. Example dalam AI bisa kita lihat satu buah objek yang bisa bergerak. Apa itu robot? Itu artificial intelligence, kecerdasan buatan. Manusia yang membuat untuk bisa menggerakkan besi-besi tersebut. Disitulah letak saraf-saraf konsep kecerdasan buatan itu dilakukan, didesain, dirancang bagaimana bisa konektivitas antara tangan ini sesuai dengan gerakan yang kita inginkan. Bukan berarti semua sempurna, pasti ada kekurangannya. Namanya ciptaan manusia pasti ada kekurangannya. Tapi seperti itulah logika yang dimiliki oleh manusia sehingga bisa menciptakan segala suatu hal bentuk yang bisa dapat membantu kinerja manusia tersebut. Jadi kalau kita lihat lagi jaringan saraf biologi itu dengan jumlah demikian banyaknya, ya otak mampu mengenali pola. Kita kenal pola, melakukan perhitungan, mengontrol organ-organ dengan kecepatan tinggi. Sebagai perbandingan, kemudian pengenalan wajah seseorang yang sedikit berubah, misalkan memakai topi, memiliki kumis, etc. dan sebagainya, akan lebih cepat dilakukan manusia dibandingkan komputer digital, sudah pasti. Karena manusia langsung melihat, oh ini si A, dia semula memakai baju kemeja ini, sekarang sudah merubah kemeja. Kenapa? Karena ada pandangan mata, di dalam ini ada mata. Kemudian mata itu memiliki saraf-saraf biologi yang bisa mengenali objek yang ditransfer ke dalam otak, kemudian hati. Jadi kita bisa mengenal seseorang itu. Itu kelebihan daripada manusia, lebih cepat dibandingkan komputer digital. Pada waktu lahir, otak manusia mempunyai struktur yang menakjubkan karena kemampuannya membentuk sendiri aturan-aturan pola berdasarkan pengalaman yang diterima. Jumlah dan kemampuan neuron berkembang seiring dengan pertumbuhan fisik manusia, dari segumpal darah sampai dengan wujud manusia, terutama pada usia 0 sampai dengan 2 tahun. Pada usia 2 tahun terbentuk 1 juta sinapsi per detiknya. Luar biasa. Begitu banyaknya rangkaian-rangkaian yang saling berhubung antara satu dengan lain-lainnya untuk menciptakan satu buah bentuk. Jadi jaringan saraf tiroid ini sebenarnya luas jangkauannya untuk mengetahui segala sesuatu hal sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Kemudian neuron memiliki 3 komponen utama. Ada namanya dendrit, ada namanya soma, ada namanya axon. Apa itu? Dendrit itu menerima sinyal dari neuron lain. Kemudian sinyal dikirim melalui celah sinapsis melalui proses kimiawi. Sinyal kemudian dimodifikasi, diperkuat atau diperlemah di celah sinapsis tersebut. Itu yang disebut dengan dendrit. Sedangkan soma itu adalah menjumlahkan semua sinyal yang masuk. Semua sinyal yang masuk itu jumlahkan. Jika jumlahnya cukup kuat, melebihi batas ambang atau disebut dengan threshold, maka sinyal tersebut dikirim ke sel lain melalui action. Dan itu disebut melalui action. Jadi ini adalah gambaran ya jaringan saraf biologi ya, di mana ada axon from outer neuron, ada dendrit, ini dia dendritnya, dan ini adalah synapsis gapnya, ini soma. Nah ini axon from outer neuron, nah, ini akan mengirimkan terus langsung ke action. Ini synapsis gapnya, ini dendrit of outer neuron, dendrit of outer neuron. Inilah gambarannya, bagaimana jaringan saraf biologi itu bekerja. Kalau di dalam otak kita bahwasanya luar biasa sekali jaringan saraf ini bekerja. Makanya kalau satu saraf saja putus dari diri kita susah. Baik, jaringan saraf biologi.
Neuron biologi merupakan sistem atau disebut dengan fault tolerance dalam dua hal, yaitu manusia dapat mengenali sinyal input. Contohnya manusia sering mengenali wajah seseorang, baik itu melalui video maupun foto dan lain sebagainya. Yang kedua, otak manusia tetap mampu bekerja meskipun beberapa neuronnya tidak mampu bekerja dengan baik. Jika sebuah neuron rusak, neuron yang lain kadang-kadang dapat dilatih untuk mengaktifkan fungsi sel yang rusak. Di situ aja. Jadi luar biasanya bahwasanya otak manusia itu, otak kita ini sangat cerdas sebenarnya kalau tepat penggunaannya. Tapi kalau lambat ya salah, ya susah memang. Ibarat batu asah. Batu asah itu adalah salah satu lempengan yang akan membuat pisau tajam. Kalau pisau ini tidak dipergunakan, diletakkan di suatu tempat yang tadinya tajam, ya pisau ini tidak akan pernah lagi yang namanya tajam. Dia akan yang terkikis dan akan terjadi namanya tumpul. Tidak tajam dia. Tetapi jika pisau itu kita asah terus menerus, pisau itu akan tajam, sama seperti otak yang kita miliki. Jadi kalau terus menerus kita terus belajar, terus kita pelajari ilmu itu, ya kita pasti tahu. Sedikit banyaknya kita pasti mengetahui bagaimana konsep yang akan kita bangun terhadap objek yang kita pelajari. Oke, ini sudah sampai tahap yang namanya jaringan saraf biologi. Ya. Kenapa saya masuk kemari dulu biar Anda semua tahu bahwasanya sebelum ke jaringan saraf tiruan, ya jaringan saraf biologi lah biar kita pahami step by stepnya, hierarkinya, turunan daripada jaringan saraf tiruan. Sekarang kita masuk ke jaringan saraf tiruan. Oke. Jaringan saraf tiruan itu adalah sistem pemrosesan informasi yang memiliki karakteristik mirip dengan jaringan saraf biologi. Di mana jaringan saraf tiruan itu terbentuk sebagai generalisasi model matematika dari jaringan saraf biologi. Ada beberapa poin asumsi yang digunakan adalah pemrosesan informasi terjadi pada banyak elemen sederhana atau disebut dengan neuron. Sinyal yang dikirim di antara neuron melalui penghubung-penghubung. Kemudian penghubung antara neuron memiliki bobot yang akan memperkuat atau memperlambat sinyal tersebut. Ini adalah bagian dari konteks jaringan saraf tiruan. Sehingga bagaimana untuk menentukan output, setiap neuron menggunakan fungsi aktivitas, biasanya bukan fungsi linear ya, yang dikenakan pada jumlah input yang diterima, besar output itu selanjutnya dibandingkan dengan satu batas ambang atau disebut dengan threshold. Dengan demikian, jaringan saraf tiruan itu terbagi dengan 3 karakteristiknya. Pola penghubung antara neuron, metode untuk menentukan bobot penghubung, kemudian fungsi aktivitas. Inilah yang harus kita pahami. Pola penghubung antara neuron disebut dengan arsitektur jaringan, sedangkan metode untuk menentukan bobot penghubung itu disebut dengan metode training, learning, algoritma. Sedangkan yang ketiga adalah fungsi aktivitas. Di sini kita sudah mulai masuk ke ranahnya jaringan saraf tiruan secara detail. Bagaimana konsep sebetulnya jaringan saraf tiruan itu. Jadi Anda harus bisa memahami bagaimana konsep yang akan saya jelaskan nanti ke depannya. Kita bisa melihat juga di sini ya, ini sebagai contoh neuron Y pada gambar berikut ini ya. Neuron Y ini ya, ini neuron Y, ini X1, X2, X3. Di mana semua ini mengarah ke neuron Y. Ya. Baik itu nilai nilai X1, nilai X2, X3 tetap ke neuron Y. Karena sebagai bagian daripada konsep yang kita gunakan tadi, bahwa Anda harus paham sebelum seperti yang saya katakan tadi, bagaimanakah bisa dikenali, dijelaskan bahwasanya neuron Y, neuron ini. Kita sudah bahas tadi yang di sebelum tadi ini. Neuron memiliki 3 komponen, dendrit, soma, action. Jadi fungsi neuron ini menerima sinyal, harus jelas dia. Bagaimana konsep yang akan diberikan nantinya. Sehingga muncullah yang menerima input dari neuron tersebut adalah contoh X1, X2 dan X3. Di mana
dengan bobot hubungan masing-masing adalah W1, W2, W3. Ingat, W itu bobot hubungan. Neuron X1, S2 adalah neuronnya, sedangkan W itu adalah bobot hubungan. Ketiga sinyal neuron yang ada kemudian dijumlahkan dengan rumus itu net sama dengan X1 W1 tambah X2 W2 tambah X3 W3. Dia dijumlahkan berapa jumlah neuron dan berapa jumlah bobotnya. Kemudian besarnya sinyal yang diterima oleh Y itu mengikuti fungsi aktivasinya, yaitu Y sama dengan F dalam kurung net. Jika nilai fungsi aktivasinya cukup kuat, maka sinyalnya akan diteruskan. Dengan demikian, nilai fungsi aktivasi, yaitu merupakan keluaran model jaringan, juga dapat dipakai sebagai dasar untuk mengubah robot. Di sini termasuk kita mengubah robot. Jadi nilai fungsi aktivasi itu adalah bagian daripada keluaran model jaringan, juga dapat dipakai sebagai dasar untuk mengubah robot. Bagaimanakah robot yang akan kita gunakan? Contoh robot pemadam kebakaran, kemudian robot laba-laba dan lain sebagainya. Jadi ada namanya fungsi aktivasi di sana yang dipakai. Baik, ini sejarah jaringan saraf tiruan ya. Jadi ini tidak begitu detail saya bahas, nanti bisa Anda baca-baca ya sejarahnya itu ya. Awal dari abad 20 ya, akhir dari abad ke-19 itu studi tentang kerja jantung. Jadi mulai memikirkan para ahli tersebut, yaitu melibatkan fisika, psikologi, neurofisiologi, itu dia. Ilmu yang tersebut adalah Hermann von Helmholtz, Ernst dan Ivan Pavlov. Jadi mereka memiliki pemandangan yang sangat modern mengenai jaringan neural yang muncul di tahun 1940-an melalui karya yang disebut dengan Wilhelm McCulloch dan Walter Pitts yang memperlihatkan bahwa jaringan neuron artifisial secara prinsipil dapat menghitung segala fungsi aritmatik dan logika. Jadi kita harus kuat di sini logikanya dan aritmatiknya juga harus kuat. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa mengetahui konsep jaringan saraf tiruan kalau logika yang kita miliki itu dasarnya kurang. Kemudian aritmatika yang kita miliki tidak mencukupi. Itu yang perlu kita gali dulu. Untuk mengetahui, untuk membuat, menganalisis, dan mengimplementasikannya ya kita harus tahu bagaimana logika itu bekerja, bagaimana aritmatik itu bekerja. Saya yakin dan percaya Anda sudah memahami itu. Ini sejarahnya, ini sengaja saya lewatkan sejarahnya. Kita masuk ke aplikasi JST ya, ini sini ya. Jadi di samping itu beberapa aplikasi jaringan saraf tiruan itu adalah namanya pengenalan pola ya, seperti yang di capaian pembelajaran tadi adalah pengenalan pola atau pattern recognition. Ya. Jaringan saraf tiruan dapat dipakai untuk mengenali pola, misalkan angka, huruf, suara, atau tanda-tanda yang sudah dipakai berubah. Hal ini mirip dengan otak manusia yang masih mampu mengenali orang yang sudah beberapa waktu tidak dijumpai, tapi masih ingat. Atau istilahnya gini, saya masih macam pernah jumpa di mana. Yang kedua adalah pengolahan sinyal atau disebut dengan model Adeline. Dapat dipakai untuk menentukan noise dalam saluran telepon. Yang ketiga peramalan. Jaringan saraf tiruan juga dapat digunakan untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan pola kejadian di masa lampau. Hal ini dapat dilakukan mengingat kemampuan jaringan saraf tiruan untuk mengingat dan membuat generalisasi dari apa yang sudah ada sebelumnya. Jadi dia bisa meramalkan. Contoh kebanyakan ini biasanya untuk produk. Kira-kira produk susu Bill Brand di tahun 2018, 2019, 2020, 2021 kalau kita lihat sudah jelas pasti banyak itu lakunya di tahun 2020 dan 2021.
Kenapa? Sugesti orang bahwasanya Bir Brand itu adalah salah satu minuman yang bisa memperkuat imun kita, makanya banyak laku. Kalau kita lihat trafik penjualan mereka, kita ramal di tahun 2018-19 sebelumnya, kita lihat ke belakang, flashback, ya jelas jauh penjualannya dibandingkan di tahun 2020-2021. Mereka sudah meramal. Bagaimana nanti ke depannya peramalan seperti kampus kita ini, kira-kira ke depannya 10 tahun ke depan, kira-kira apa yang pasar nanti akan yang sangat berminat digeluti orang. Pada saat ini, literasi digital itu saat ini. Konsep literasi digital yang saat ini lagi booming dipakai oleh orang-orang. Salah satunya bagaimana mereka bijak menggunakan teknologi IT itu di zaman pandemi ini. Mereka bisa menghasilkan pundi-pundi uang dari hasil IT tersebut. Disitulah kesempatan kita sebagai manusia bisa merelokasikan. Apa yang kita relokasikan? Pengetahuan, knowledge kita tadi. Apakah itu berupa video, audio yang berbentuk dapat membantu orang lain, dalam arti kata baik itu yang positif, yang jelas positif ya, baik itu pembelajaran atau dan sebagainya. Jadi kita sudah melihat saat ini lagi trendingnya itu tentang literasi digital. Di mana-mana orang sedang udah dunianya sekarang zaman digital. Kemudian aplikasi lain ada namanya aerospace, ya, otomotif, perbankan, pertahanan, ya, elektronik, hiburan, keuangan, asuransi, manufaktur, medis, migas, robotik, percakapan, sekuritas, telekomunikasi, kemudian yang terakhir adalah transportasi. Itulah aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh jaringan saraf tiruan. Tetapi ingat, ada keterbatasan di sini. Keterbatasan di sini adalah meskipun banyak aplikasi dapat dilakukan oleh jaringan saraf tiruan, namun ia memiliki beberapa keterbatasan umum. Utamanya adalah ketidakakuratan. Hasil yang diperoleh karena jaringan saraf tiruan bekerja berdasarkan pola yang terbentuk pada inputnya. Sudah pasti yang namanya by system pasti ada kelebihannya dan pasti ada kelemahannya. Yang namanya sistem itu buatan manusia ya. Jadi ada kelebihannya, ada kekurangannya, ada. Kita sudah maklum kalau di situ. Karena memang disitulah kita harus memahami konsep-konsep yang harus diketahui, bagaimana perbandingan-perbandingan yang akan kita pelajari. Dan ini adalah rujukan ya, daftar rujukan untuk mata kuliah kita pada hari ini ya. Baik, nanti yang kita bahas nanti itu lebih spesifik, itu bagaimanakah konsep daripada neuron tersebut dalam satu buah metode yang disebut dengan perseptron kah atau HEP kah. Jadi nanti akan kita pelajari untuk next time berikutnya, di mana bagaimana konsep sebenarnya yang terdiri daripada jaringan saraf tiruan itu terhadap heart rate dan lain sebagainya. Baik, untuk semuanya saya rasa sudah saya cukupi untuk pertemuan kali ini ya. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya tentang jaringan saraf tiruan yang lebih spesifik terhadap metode-metode pembahasan jaringan saraf tiruan. Saya Julham Sitorus, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.